Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, walaupun Iran dihujani berbagai sanksi, ternyata tetap berdiri kokoh, tetap kuat, bagaikan karang di lautan. Walaupun dia dihantam oleh ombak-ombak besar, namun ternyata tetap berdiri kokoh dan gagah. Bahkan, Iran memiliki keinginan kuat untuk menghapus Israel dari muka bumi. Dan Iran berani menyebut Tel Aviv, yaitu kota metropolitan bagi Israel, sebagai setan kecil, dan Amerika Serikat adalah setan besar. Sampai hari ini, Iran tidak mengalami kekurangan dalam memproduksi senjata canggih, teman-teman. Misalnya, mereka mengembangkan pesawat tanpa awak yang mampu membawa hulu ledak yang tinggi. Dan drone ini biasa dijuluki sebagai drone bunuh diri. Ketika drone ini menyentuh target, maka akan meledak seketika. Saudaraku sekalian, rata-rata orang Iran memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga negara ini sangatlah mandiri. Oleh karena itu, Iran memiliki industri militer yang sangat kompleks dan dikelola secara mandiri. Sehingga Iran tidak perlu berinvestasi hingga ratusan miliar dolar setiap tahunnya hanya untuk membeli peralatan perang. Di samping itu juga, Iran ternyata juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari air mineral, kemudian logam, migas, semuanya dikelola secara mandiri. Oleh karena itu, walaupun Iran dikucilkan oleh dunia internasional, khususnya negara barat, dia justru mengalami kemajuan yang sangat pesat, teman-teman, secara mandiri. Apalagi Iran juga menguasai dan menjadi pengendali terhadap jalur air yang paling strategis di dunia. Di sini bisa kita lihat bahwa Teluk Persia, kemudian Selat Hormuz, dan Laut Oman sepenuhnya berada di bawah dominasi Iran. Hal inilah yang membuat Iran sangat perkasa, dan dalam berbagai aspek, Iran sangatlah ditakuti oleh negara-negara lain. Iran adalah kekuatan regional dengan sejarah panjang, juga dengan dukungan ideologi kuat dan ambisi geopolitik yang sangat luas. Banyak negara, khususnya Timur Tengah dan bahkan Barat, memandang Iran sebagai ancaman yang sangat serius. Ini dipengaruhi dari kombinasi kekuatan militer, kemudian program nuklir, dan pengaruh ideologi yang dimiliki oleh Iran. Nah, setidaknya ada beberapa alasan mengapa Iran sangat ditakuti oleh negara-negara di dunia secara luas. Yang pertama, karena Iran memiliki kekuatan militer dan rudal balistik yang mungkin belum dimiliki oleh negara lain. Sehingga dari kemampuan ini, negara-negara tetangga dan kekuatan global sangat waspada terhadap potensi serangan yang sewaktu-waktu bisa terjadi jika api perselisihan menyala. Kemudian alasannya kedua mengapa Iran sangat ditakuti oleh negara-negara lain, yaitu pengaruh ideologi dan dukungan terhadap kelompok proksi. Kita bisa lihat bahwa Iran sangat mendukung kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi di Suriah dan Irak. Sehingga dari dukungan ini memperluas pengaruh Iran di luar batas negaranya sendiri dan bisa memicu konflik proksi dengan negara-negara lain. Nah, kemudian alasan yang ketiga mengapa Iran sangat ditakuti oleh negara-negara lain, yaitu adanya program nuklir yang sangat kontroversial. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Iran sudah lama dikritik karena program nuklir yang dimilikinya, yang dianggap berpotensi digunakan untuk senjata. Walaupun Iran menegaskan bahwa program tersebut hanya untuk misi damai. Negara Israel dan Amerika Serikat menganggap hal itu adalah ancaman serius terhadap stabilitas regional. Kemudian alasan yang keempat, mengapa Iran sangat ditakuti oleh negara-negara lain? Yaitu karena Iran memiliki sistem pemerintahan
teokratis yang unik yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, yaitu dengan cara menggabungkan sistem republik dengan kepemimpinan ulama yang biasa dikenal dengan istilah wilayatul faqih. Dan ini tidak kita temukan di negara manapun, bahkan di negara Islam sekalipun. Dari situ, Iran menjadi negara dengan struktur politik yang sangat tidak lazim. Iran sangat ditakuti karena pengaruh ideologis, kemudian kebijakan luar negeri yang sangat agresif. Iran seringkali memiliki kebijakan yang sangat sulit diprediksi dan sangat dipengaruhi oleh ideologi. Ini terjadi karena pengaruh ulama sangat mendominasi dalam pemerintahan. Kemudian alasan yang kelima, mengapa Iran sangat ditakuti oleh negara-negara lain, yaitu karena sikap anti-Barat dan anti-Israel. Bahkan secara tegas, Iran menentang Amerika Serikat dan Israel. Ini terhitung sejak terjadinya revolusi pada tahun 1970 silam. Sehingga sangat wajar jika Iran dianggap sebagai ancaman berat bagi Amerika dan Israel. Sedangkan alasan yang keenam, mengapa Iran sangat ditakuti oleh negara-negara lain, yaitu karena Iran memiliki ketangguhan dalam perang asimetris, yaitu menguras kekuatan musuh melalui perang jangka panjang, dan juga taktik gerilya dan penggunaan milisi lokal. Perlu diketahui bahwa pasukan elit Iran memiliki pengalaman panjang dalam konflik di Suriah, Irak, dan Lebanon. Pasukan ini sangat mahir dalam mengorganisir kelompok bersenjata di berbagai medan perang, teman-teman. Sehingga jaringan mereka itu sangat luas dan sangat kuat. Saudaraku sekalian, dilihat dari kekuatan militer Iran, sebenarnya memang tidak sehebat Amerika Serikat atau Rusia jika dilihat dari sisi persenjataan canggih. Namun, perpaduan rudal balistik, kemudian jaringan milisi, lalu kemampuan cyber, dan perang proksi membuat Iran menjadi kekuatan yang kompleks dan sulit dilawan secara langsung. Oleh karena itu, negara-negara lain, khususnya Israel dan sekutunya, selalu waspada terhadap Iran, karena jika mereka melawan Iran secara terbuka, maka dikhawatirkan perang yang lebih besar akan terjadi, dan ini akan memicu perang dunia ketiga yang sangat mengerikan tentunya. Dan yang paling kita apresiasi terhadap Iran adalah negara ini menentang keras terhadap penjajahan Israel terhadap Palestina. Sehingga keberadaan Iran dalam menggempur Israel merupakan keuntungan besar bagi Palestina dan merupakan pahlawan bagi Palestina. Semoga Palestina segera merdeka dan Iran diberikan kemenangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.